Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Semoga sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan juga jodohnya. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Kita hari ini akan membicarakan tentang Islam sebagai objek studi atau Islam sebagai sasaran kajian dalam studi Islam. Sudah barang tentu karena namanya adalah studi Islam, maka objek kajian itu adalah Islam itu sendiri. Nah, disinilah kemudian muncul pertanyaan, Islam yang mana, Pak? Islam yang bagaimana? Nah, maka penting bagi kita untuk memahami posisi Islam sebagai sebuah doktrin atau ajaran atau kepercayaan, Islam sebagai produk budaya, dan Islam sebagai produk interaksi sosial. Nah, ini penting untuk kita pahami ya, bahwa pemetaan Islam menjadi doktrin, kemudian Islam sebagai produk budaya, dan Islam sebagai interaksi sosial penting untuk kita pahami karena dalam diskursus ilmu budaya, ya, kebudayaan masyarakat itu terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya adalah sistem pemerintahan, sistem ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, dan salah satunya adalah sistem kepercayaan atau agama. Nah, kamu pasti masih ingat apa itu budaya. Ya, budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Ya, artinya bahwa budaya itu adalah hasil dari pemikiran manusia, rasa manusia, atau tindakan manusia. Dengan demikian, menurut ilmu budaya, ya, agama itu bagian dari budaya. Agama merupakan produk budaya, sesuatu yang dihasilkan dari cipta rasa dan karsa manusia. Maka dalam ilmu budaya, semua agama itu dipandang sebagai hasil atau ciptaan manusia. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami bahwa Islam itu berbeda dengan agama-agama lain. Islam keluar dari teori ilmu budaya yang mengatakan bahwa agama adalah produk dari kebudayaan masyarakat. Mengapa? Ya, karena Islam, ya, doktrin dalam Islam itu bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang membedakan studi Islam dengan studi agama-agama lain. Studi Islam, ya, memandang doktrin dalam Islam sebagai sebuah ajaran yang memang diturunkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah, ya, yang pasti benarnya, sehingga untuk mengkaji Islam dari sisi ajarannya itu kita tidak bisa menganggap bahwa Islam itu sebuah budaya. Nah, berbeda dengan agama lain, ya, agama Hindu misalnya atau agama Buddha. Hindu dan Buddha adalah agama yang lahir dari kebudayaan manusia. Ya, karena Hindu dan Buddha
itu lahir dari hasil proses ya, pemikiran, kemudian kontemplasi yang dilakukan oleh para pencipta agama itu. Nah, berbeda dengan Islam. Islam tidak diciptakan oleh manusia. Islam diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Maka dari itu Islam disebut sebagai agama samawi. Ya, agama samawi atau agama langit. Dikatakan agama langit bukan berarti Islam itu turunnya dari langit, mak gedebuk, bukan. Tetapi Islam diturunkan oleh Allah, yang mana Allah itu sering kita asosiasikan di atas. Ya. Kita sering bilang terserah yang di atas. Kita sering mengatakan seperti itu untuk merujuk bahwa Allah itu di atas, tapi bukan berarti Allah itu di atas. Ya. Itu hanya menunjukkan keluhuran Allah, bahwa Allah itu ada di atas, berarti Allah itu tinggi, maha tinggi. Tapi bukan berarti Islam diturunkan dari atas, bukan. Oleh karena itu Islam disebut sebagai agama samawi, yaitu agama yang ajarannya diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab yang diwahyukan kepada para nabi. Nah, ini tentu berbeda dengan agama-agama lain, ya, agama-agama yang agama ardi, ya, atau agama bumi. Nah, ketika kita mengatakan agama samawi, biasanya agama samawi ini merujuk pada Islam, Kristen, dan Yahudi, yaitu agama-agama yang memang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Nah, Islam sebagai sebuah doktrin ya, tidak bisa disamakan dengan doktrin-doktrin agama lain. Karena doktrin dalam Islam itu bukan diciptakan oleh manusia. Sehingga untuk memahami Islam dari sisi doktrin, ya kita harus menggunakan pendekatan wahyu, pendekatan teks yang memiliki metodologi sendiri, memiliki cara-caranya sendiri. Tidak seperti mengkaji agama lain yang bisa dihampiri dengan ilmu-ilmu budaya, ilmu-ilmu sosial, tidak bisa. Nah, maka disinilah pentingnya kita mengetahui bahwa Islam itu tidak seperti agama bumi. Hindu, Buddha, kemudian Zoroaster, paganisme, atau mungkin Kapitayan, ya, agama Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Itu berbeda. Nah, tetapi ya, meskipun Islam itu adalah agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah lewat para nabi, dalam bentuk kitab suci yang itu pasti benar, ya, yang kebenarannya absolut. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak memerhatikan budaya. Ya. Maka disinilah pentingnya kita memahami Islam sebagai produk budaya. Maknanya Islam sebagai produk budaya bukan berarti Islam diciptakan oleh manusia, bukan. Akan tetapi turunnya Islam, turunnya wahyu itu sedikit banyak berlatar belakang budaya. Ya. Dalam konteks budaya dan untuk merespons sebuah budaya. Ya, kita tahu bahwa Islam diturunkan di Mekah, ya, di Jazirah Arab. Nah, karena Islam diturunkan untuk orang Arab, maka mau tidak mau Islam tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan orang Arab. Sehingga untuk memahami Islam sendiri itu kita juga harus memahami Islam sebagai budaya. Islam yang mewarnai budaya orang Arab. Satu contoh misalnya mengapa Islam itu tidak bisa kita lepaskan dari budaya. Dari sisi penurunannya saja, ya misalnya Islam merespon budaya masyarakat Arab kala itu.
Misalnya budaya membenci anak perempuan. Orang Arab memiliki budaya jahiliyah. Ya, salah satunya adalah membenci anak perempuan yang sangat keterlaluan. Sampai menganggap anak perempuan itu musibah. Sehingga anak perempuan itu dibunuh. Karena dianggap aib bagi keluarga. Nah, budaya inilah yang kemudian direspon oleh Al-Quran dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwa jangan kamu membunuh anak-anak perempuanmu. Ya. Islam mengkritik keras budaya itu. Nah, kemudian misalnya budaya pernikahan atau koleksi wanita untuk orang-orang Arab. Ya. Orang Arab, terutama para saudagar itu punya hobi atau budaya mengkoleksi istri yang tidak terhingga. Ya, sehingga kemudian Islam datang merespon budaya itu dengan membatasi menjadi 4 istri saja. Contoh lain misalnya minum-minuman keras, ya, khomer. Ya, orang Arab punya budaya mabuk, ya. Sehingga itu juga direspon oleh Al-Quran bahwa mabuk itu dapat merusak akal. Nah, itu pun dalam merespon budaya mabuk itu Islam tidak mengharamkan secara total dalam satu waktu, tetapi Islam mengharamkan khamr itu secara bertahap, mulai dari dilarang ketika sholat, ya, sampai kemudian dilarang secara total. Nah, ini pentingnya kita mengetahui bahwa agama, ya, dalam hal ini adalah Islam, meskipun dia adalah wahyu, tetapi Islam tidak bisa kita lepaskan dari unsur-unsur kebudayaan. Nah, dalam diskursus studi Islam, ya, Islam sebagai produk budaya tidak dimaksudkan sebagai Islam itu adalah hasil dari ciptaan manusia, bukan, tetapi pengaruh Islam terhadap kebudayaan manusia atau pengaruh budaya terhadap ajaran Islam. Nah, yang saya contohkan tadi, ya, bagaimana ajaran Islam terpengaruh oleh budaya Arab. Ya, Islam diturunkan untuk merespon budaya Arab, atau ajaran Islam terpengaruh oleh budaya Arab. Ya, misalnya dalam hal waris, ya, yang kita ketahui bahwa dalam ilmu faraid laki-laki mendapatkan jatah 1, kemudian wanita itu separuhnya, itu adalah budaya Arab. Itu bagian dari budaya patriarki, ya, atau budaya yang mengunggulkan laki-laki di atas perempuan. Begitu juga dalam hal nasab, ya. Dalam hal nasab, dalam hal pernikahan, seorang anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ibunya, tetapi kepada bapaknya. Sehingga ketika anak itu menikah, kalau itu perempuan, anak harus dinikahkan oleh bapaknya, karena dia tanasubnya kepada bapaknya. Nah, ini namanya budaya patriarki. Ya, dan ini diakomodir oleh Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan di Arab. Ini merupakan bentuk pengaruh budaya Arab terhadap ajaran Islam. Nah, maka para cendekiawan modern itu kemudian menganggap bahwa ilmu waris, kemudian budaya patriarki yang ada dalam ilmu waris dan pernikahan itu dianggap tidak relevan dengan era modern, sehingga beberapa orang, ya, cendekiawan Muslim modern itu menentang budaya itu dalam Islam. Nah, itu contohnya, ya, bagaimana Islam terpengaruh oleh budaya. Nah, selain itu, ya, Islam juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Ya. Dalam beberapa kasus, misalnya
ajaran-ajaran Islam ini mempengaruhi bahkan menciptakan budaya dalam masyarakat. Di kalangan kita sendiri misalnya budaya selamatan atau budaya nyadran ya, merupakan budaya asli Jawa, budaya Hindu-Buddha yang kemudian itu dipengaruhi oleh ajaran Islam dan sekarang menjadi budaya Islam. Itu contohnya bagaimana ajaran Islam mempengaruhi budaya masyarakat. Nah, bahkan Islam sendiri, ajaran Islam itu bisa menciptakan sebuah budaya. Ya, contohnya Maulid Nabi. Ya. Dulu di Jawa tidak ada Maulid Nabi. Tetapi Islam masuk, kemudian Islam membawa ajaran untuk menghormati nabinya, maka kemudian lahirlah budaya Maulid Nabi. Nah, ini yang dimaksud sebagai Islam sebagai produk budaya. Jadi bukan dimaksudkan bahwa Islam itu ciptaan manusia, bukan, tetapi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa Islam atau ajaran Islam itu terpengaruh oleh budaya atau budaya yang terpengaruh oleh ajaran Islam. Nah, yang ketiga, selain Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai produk budaya, kita juga harus memahami bahwa Islam itu merupakan produk interaksi sosial. Islam sebagai produk interaksi sosial. Dalam hal ini, Islam bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Ajaran Islam mempengaruhi perilaku masyarakat atau bahkan ajaran Islam menciptakan perilaku baru dalam sebuah masyarakat. Nah, saya contohkan misalnya bagaimana santri itu memiliki perilaku ta'zim terhadap gurunya. Setiap gurunya lewat itu santri selalu berdiri. Ya, kalau kiainya minum atau makan, itu sisanya nanti diambil oleh santri. Nah, ini merupakan interaksi sosial antara kiai dan santri yang dipengaruhi ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam kita diminta untuk menghormati orang yang alim atau menghormati guru kita. Nah, itu kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat. Contoh lain misalnya bagaimana ajaran Islam itu mempengaruhi religiusitas masyarakat pedesaan misalnya. Ya, bagaimana orang desa itu bersikap punya prinsip hidup sederhana, ya, bersahaja, ya. Yang penting tidak menyakiti tetangganya, ya, asalkan hidup rukun, ya, beribadah kepada Allah semampunya dan hidup rukun, maka itu sudah cukup. Itu juga perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain, ya, mereka menghormati tetangga, ya. Kalau punya sesuatu, ya, punya makanan, ya, itu kemudian dibagi dengan tetangga. Itu merupakan bentuk-bentuk pengaruh ajaran Islam terhadap perilaku masyarakat. Nah, ini juga menjadi objek kajian dalam studi Islam. Nah, jadi ada tiga sisi yang perlu kita ketahui dari studi Islam, ya, bahwa Islam sebagai sebuah doktrin, ya, dia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat dan interaksi sosial masyarakat, ya, meskipun Islam itu adalah agama samawi atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Bahkan Rasulullah sendiri itu
tidak punya intervensi atau tidak punya hak untuk mencampuri turunnya Al-Quran. Ya. Karena semua yang diterima oleh Rasulullah, bahkan yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengatakan sekehendak nafsunya, tetapi semua itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tetapi meskipun demikian, Islam tidak anti budaya. Ya, Islam tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Islam juga tidak bisa dipisahkan dari fakta sosial masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian turunnya Islam ya, di masyarakat itu pasti dilatar belakangi atau memperhatikan konteks masyarakat yang ada. Nah, itulah yang menjadi objek kajian dalam studi Islam. Maka kita bisa melakukan kajian dalam studi Islam itu dari sisi Islam sebagai doktrinnya. Ya. Kalau kita ingin mengkaji Islam dari sisi doktrin, kita bisa menggunakan pendekatan tekstual, pendekatan normatif, ya, dengan meneliti Al-Quran, meneliti hadis, atau meneliti karya-karya para ulama klasik. Ya. Ada banyak disiplin ilmu untuk mengkaji Islam sebagai sebuah ajaran. Ya. Dari sisi ilmu fikih, dari sisi ilmu tauhid, dari sisi ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa mengkaji Islam dari sisi budaya. Ya, Islam sebagai produk budaya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan pendekatan antropologi. Ya. Bagaimana Islam itu mempengaruhi budaya masyarakat Jepara misalnya. Ya. Di Jepara ada misalnya budaya larungan. Ya. Larungan itu budaya lama yang dilestarikan, tapi kemudian dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya. Kalau dulu sesajen dan lain sebagainya, sekarang karena ada ajaran Islam diganti dengan doa, sedekah, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa mengkaji Islam sebagai produk interaksi sosial. Ya. Dalam hal ini misalnya kita bisa mengkaji bagaimana Islam mempengaruhi perilaku masyarakat pesisir di Jepara. Ya, misalnya bagaimana mereka berinteraksi ya dengan sesama pelaut, ya, dengan tetangga, bagaimana mereka menjalankan ajaran Islam ketika melaut. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita mengkaji Islam dari tiga sisi itu. Nah, ya terakhir bahwa dengan mengetahui sisi-sisi kajian Islam seperti ini, ya kita akan menjadi paham bahwa Islam itu bukan agama yang anti budaya, anti sosial. Sehingga dimanapun Islam itu datang, ya, di Arab, ya, di Eropa atau di Jawa, Islam tidak pernah menghilangkan budaya yang sudah ada. Islam selalu mengakomodir budaya yang telah berlaku di masyarakat. Nah, itulah sebenarnya nilai-nilai Islam yang sering diabaikan oleh sebagian orang. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa Islam harus begini, sehingga Islam dipaksakan dengan cara-cara kekerasan untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. Ya, padahal ya, sifat Islam itu fleksibel. Ya. Islam itu universal sehingga bisa diterima oleh budaya manapun. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan memasukkan nilai-nilai Islam kepada budaya itu. Dengan demikian Islam bisa diterima dimanapun. Karena memang pada intinya Islam bukan agama yang anti budaya. Ya. Salah kalau kemudian orang mengira bahwa agama itu
tidak bisa disandingkan dengan budaya. Ya buktinya ketika Islam diturunkan di Arab, ya, Islam itu sangat mengakomodir budaya Arab. Ya. Bagaimana Islam diturunkan dengan bahasa Arab, ya, itu juga merupakan bentuk akomodasi Islam terhadap budaya. Bagaimana hukum-hukum Islam itu mengacu pada budaya Arab. Nah, ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Islam itu sangat dekat dengan budaya, dan Islam bukan agama yang anti budaya, meskipun Islam bukan sebagai produk budaya. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silahkan disimak dan diperhatikan secara seksama penjelasan dari saya sebagai pengantar untuk diskusi dan presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.